Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qail inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, berkat qudrah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekalian masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai bulan Ramadan pada tahun ini. Inilah yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat-ayat tentang saum yang kita sekalian sering mendengar dan sudah tahu artinya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita bahas lebih mendalam lagi dari ayat-ayat saum atau ayat-ayat puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 183 dan 184. Kemudian juga nanti ayat 185 dan 186. Juga sampai dengan 187. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu ay iftaradallahu alaikum as-shaum. Allah mewajibkan kepada
sekalian puasa. Wa huwa al-imsaku 'anil muftirati. Puasa itu yaitu menahan dari apa yang membatalkannya. Ma'aqtiranin niyyati bihi, disertai dengan niat. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ay kama aujabahu, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu sekalian. Wahum ummatu Musa wa Isa alaihi wassalam, yaitu umat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. La'allakum tattaqun, agar supaya kau sekalian bertakwa, bil muhafazati 'alaiha, dengan menjaganya. Li'annaha tud'ifu dawa'il ma'asi, karena puasa itu melemahkan apa-apa yang mendorong terhadap maksiat. Ini dasar diwajibkannya puasa. Kita sekalian sudah sering mendengar dan juga sudah tahu artinya. Di dalam ayat 183 menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, di dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Maraghi, ditarik dua segi atau dimensi di dalam puasa dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu adalah dimensi ibadah. La'allakum tattaqun, dimensi latihan. Jadi di dalam puasa itu ada segi ibadah dan segi latihan. Kutiba ay furido. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu sekalian as-shaumu, menurut bahasa kita puasa. Puasa itu berat. Kenapa? Karena tadi al-imsak anil muftirat, menahan dari yang membatalkan. Makanan dan minuman. Lebih dari itu juga kita menahan dari yang membatalkan nilai puasa. Puasanya mah kadang-kadang sah karena tidak makan dan tidak minum, tapi kadang-kadang nilainya itu tidak ada. Kam min shaimin atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa
dari puasanya itu tidak ada hasilnya kecuali lapar dan dahaga, yaitu puasa yang tidak menjaga hal-hal yang membatalkan nilainya puasa, membohong, menipu, dengki, dan lain sebagainya. Bagaimana agar supaya puasa ini tidak terasa berat? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kata Syekh Al-Maraghi, al-a'mal asy-syaqqah sahula 'alaihi idza 'amila al-jami'. Pekerjaan berat jika dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Puasa itu berat, tapi karena dikerjakan oleh semua orang yang beriman, tidak hanya seseorang, jadi ringan. Ya. Kayu gelondongan, kalau dipanggul sendiri beratnya, awetnya. Tapi umpamanya digotong, kalau digotong dipikul bersama, ya akan ringan. Kenapa puasa Senin Kemis lebih berat daripada puasa Ramadan? Karena tidak semua orang. Ya. Jam 10 udah terasa lapar. Tapi kalau puasa Ramadan, kita semua insya Allah kuat dan ringan. Nah, ini motivasi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu adalah motivasi kepada kita agar supaya kita benar-benar mengerjakannya sehingga tidak terasa berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dasar diwajibkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu dorongan. Puasa itu bukan hanya diwajibkan kepadamu saja, orang lain pun diwajibkan. Ya. Jadi pekerjaan berat jika dipikul bersama akan menjadi ringan. Pahalanya besar sekali. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku dan hanya akulah yang membalasnya. Padahal semua amal yang membalasnya itu Allah. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhu'fin. Bahkan bulan Ramadan itu dilipat gandakan amal yang biasa kita kerjakan di bulan-bulan yang lain, dilipat gandakan 70 kali lipat. Amal yang sunat pada bulan Ramadan
pahalanya sama dengan amal yang wajib di luar bulan Ramadan. Itu juga motivasi sebenarnya, agar supaya kita betul-betul mengerjakannya. Amal yang lain tadi ada lipatannya, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, hanya akulah yang membalasnya. Saking besar-besarnya pahala puasa di bulan Ramadan. Itu dimensi ibadah, segi ibadah. La'allakum tattaqun itu dimensi latihan, segi latihan. Kebanyakan orang perhatiannya itu terhadap segi ibadah. Bukan berarti jelek, bagus. Tapi alangkah lebih baik lagi perhatian kita selain segi ibadah juga segi latihannya, karena ini tujuan utamanya. La'allakum tattaqun, agar supaya kau menjadi orang yang takwa. Kalau menurut bahasa sederhananya, agar supaya hidup kita itu lurus, benar. Kenapa puasa itu diwajibkan? Tujuannya tiada lain agar supaya hidup kita itu lurus, benar. Menurut bahasa Al-Quran, la'allakum tattaqun. Bagaimana caranya? Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi, sekurang-kurangnya ada 5 latihan pada puasa bulan Ramadan. Yang pertama, kata beliau, at-ta'wid ala khasyatillahi fis sirri wal alaniyah. Kita dilatih pada puasa bulan Ramadan itu untuk membiasakan diri mempunyai rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sedang sendirian maupun banyak orang. Itu yang paling utama. Kita dilatih untuk membiasakan diri mempunyai rasa takut. Kita lihat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang mudah sekali dibohongkan kepada orang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya sulit untuk dibohongkan. Orang yang tidak sholat ketahuan, orang yang tidak zakat ketahuan, orang yang tidak naik haji, orang kaya naik haji ketahuan, orang yang tidak berbuat baik ketahuan. Tapi orang yang tidak puasa, asal di luar rumah tidak makan dan tidak minum, tidak akan ada orang yang mengira kita itu tidak puasa. Umpamanya di rumah sendirian, pintu dikunci, kita makan sekenyang-kenyangnya, minum sekenyang-kenyangnya, keluar rumah tidak makan dan tidak minum, tidak akan ada orang yang mengira bahwa kita tidak puasa. Tapi kita tidak melakukan hal itu. Ada orang, tidak ada orang, tetap kita berpuasa. Karena siapa? Karena Allah.
Kan? Bukan karena orang. Kalau ibadah lain bisa karena orang. Orang sholat bisa karena orang lain. Berjamaah bisa karena orang lain. Takut dikatakan dekat masjid tidak pernah sholat ke masjid. Mengeluarkan zakat takut tidak dikatakan pelit, pikir. Orang naik haji kan bisa karena orang ingin disebut Pak Haji kan. Iya. Tapi orang yang berpuasa pasti karena Allah. Tidak akan ada orang berpuasa karena orang lain. Nah, selama 1 bulan kita dilatih dengan itu. Bahkan kadang-kadang kan, waktu-waktu kita kesiangan, sedang enak makan, ada pengumuman imsak. Kan tidak berani melanjutkan makan. Karena siapa? Karena Allah. Itu namanya at-ta'wid ala khasyatillah fis sirri wal alaniyah. Kita membiasakan diri untuk mempunyai rasa takut kepada Allah baik sendirian maupun banyak orang. Kemudian yang kedua kata beliau, at-ta'wid ala taksir hiddati syahwat. Kita dilatih untuk membiasakan diri bisa menahan hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu itu berkaitan dengan perut, syahwat berkaitan dengan birahi. Selama 1 bulan kita dilatih untuk menahan itu. Padahal halal. Makanan kan halal. Bundanya, istri kita halal, tapi kita tahan selama 1 bulan. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, at-ta'wid ala syafaqah war rahmah. Kita dilatih untuk membiasakan diri mempunyai rasa kasih dan sayang. Orang yang berpuasa pasti lapar, pasti dahaga, sekuat apapun. Karena 1 hari kita tidak makan dan tidak minum. Kita mah lapar itu hanya 1 hari dan hanya siang saja, hanya 1 bulan. Tapi ada orang yang laparnya itu seumur-umur. Ada kan? Karena sebagaimana saya katakan, sering saya katakan, ada orang yang rezekinya itu diluaskan oleh Allah. Ada orang yang rezekinya itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amah. Itu dasar bahwa ada orang yang rezekinya diluaskan oleh Allah. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah. Dibatasi rezekinya oleh Allah. Karena pada hakikatnya rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah memberikan rezeki kepada orang yang berakal melalui usaha. Tapi usaha bukan segala-galanya. Hanya sebab saja untuk menghasilkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimudahkan, ada yang dibatasi. Nah, orang yang dimudahkan rezekinya itu harus menjadi jaminan bagi orang yang rezekinya dibatasi. Zakat fitrah itu simbol.
dari rasa kasih sayang. Bahkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan Rasulullah sangat dermawan sekali pada bulan Ramadan. At-ta'wid 'ala syafaqah war rahmah, membiasakan diri untuk mempunyai rasa kasih sayang. Kemudian yang keempat, at-ta'wid 'alal musawah. Kita dilatih untuk membiasakan diri mempunyai rasa kesetaraan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa. Semua orang yang beriman diwajibkan. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat, tua, muda, semuanya diwajibkan. Puasa dari latihan ini mengkikis rasa sombong dan juga mengkikis rasa rendah diri. Kadang-kadang ada orang yang sombong, kan? Ada 3 hal yang mudah sekali disombongkan kepada orang lain. Pertama, harta. Rata-rata orang kaya sombong. Karena dengan harta bisa melakukan apa saja. Bahkan kadang-kadang bisa membunuh orang lain. 2, kedudukan, jabatan. Mudah sekali disombongkan kepada orang lain. Karena dengan jabatan bisa melakukan apa saja. Yang ketiga, kadang-kadang ilmu. Orang pintar kadang-kadang sombong, menganggap rendah pada orang yang lain, ya. Nah, dan juga kadang-kadang orang rendah diri. Orang yang miskin kadang-kadang rendah diri. Nah, dengan puasa mengkikis rasa itu sama orang semua. Yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takut. Itu aja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup, dalam artian menghidupkan orang dari tidak ada menjadi ada, tujuannya hanya satu, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kan? Itu parameter mah, ya. Bukan harta, bukan jabatan, bahkan bukan ilmu. Bukan berarti harta nggak penting, penting. Jabatan penting, ilmu juga penting. Tapi lebih dari itu, yang segala-galanya itu adalah ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Kemudian yang kelima, kata Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, at-ta'wid 'ala nizam. Kita dilatih untuk membiasakan diri hidup teratur.
terbit fajar, serempak menahan makanan dan minuman. Terbenam matahari, maghrib, serempak semua makan. Nah, dan masih banyak latihan-latihan yang lain. Latihan sabar. Ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa ketika kita menjalankan perintah Allah itu harus sabar? Karena pasti setiap perintah Allah bertentangan dengan hawa nafsu. Karena bertentangan dengan hawa nafsu, pasti berat. Karena berat memerlukan kesabaran. Sabrun ala ta'atillah, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabrun ala maharimillah, sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Kenapa harus sabar? Karena setiap yang dilarang oleh Allah sesuai dengan hawa nafsu. Iya kan? Enak kan mengambil harta orang lain, kan enak. Nggak capek-capek dapat harta banyak. Nyopet, maling, apapun bentuk malingnya, kan enak. Iya. Sesuai dengan hawa nafsu. Karena sesuai dengan hawa nafsu berat dikerjakannya. Karena berat memerlukan kesabaran. Yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar terhadap ketentuan Allah yang menyakitkan. Sakit. Kan sangat tidak mengenakan kan? Harusnya orang lain bisa lari, kita maka jalan pun sulit, kan menyakitkan. Tidak punya harta juga menyakitkan kan? Berat. Kita menerimanya harus memerlukan kesabaran. Nah, 3 bentuk kesabaran tadi ada di dalam puasa. Sabrun ala ta'atillah, sabar dalam rangka menjalankan perintah Allah. Puasa itu perintah Allah. Sabrun ala maharimillah, sabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bergaul dengan pasangan. Sabrun ala aqdarillah al-mu'limah, sabar dalam rangka menerima ketentuan Allah yang menyakitkan. Lapar kan? Nah, bulan Ramadan ini, kata Ahmad Mustafa Al-Maraghi, sifatnya latihan. Selama 1 bulan itu, umpamanya kita dilatih dengan yang 6 ini aja lah. Ya. Pada umumnya, kita semua berhasil di dalam latihan itu selama 1 bulan. Kapan kita mempraktekannya? 11 bulan berikutnya. Bulan Ramadan mah hanya latihan sebenarnya. Mengaplikasikannya 11 bulan berikutnya. Dalam berbagai aspek kehidupan kita.
Rasa takut kepada Allah itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum saja. Semua apa yang kita lakukan harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala selama 11 bulan berikutnya. Bulan Ramadan kita bisa menahan makanan yang halal. Di luar Ramadan yang halal masih silakan makan, yang haram jangan. Yang halal saja kita bisa tahan, masa yang haram enggak? Kan gitu kan? Coba. Ya. Orang yang punya membantu yang tidak punya, coba. Nah, kalau yang 6 saja ini dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, hasil dari puasa kita masing-masing individu itu akan beres, keluarga akan beres, masyarakat akan beres, bahkan negara pun akan beres. Coba yang 5 saja kita kerjakan. Tujuan puasa itu, kata Syekh Muhammad Ahmad Mustafa Al-Muraghi, adalah itu katanya. Banyak orang yang lupa terhadap itu. Itu arti la'allakum tattaqun. Semoga kau menjadi orang yang takwa, dilatih dengan itu. Ya. Kalau kita mengerjakan yang 6 saja, pasti termasuk ke dalam kategori orang yang takwa. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu adalah dimensi ibadah. La'allakum tattaqun itu adalah dimensi latihan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ayyaman ma'dudat. Lamanya itu hanya beberapa hari. Ay kutiba alaikum antasumu ayyaman. Diwajibkan kepadamu sekalian berpuasa beberapa hari. Ma'dudat yang terhitung. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat? Isyaratun ila taklilil ayyam. Itu sebagai isyarat bahwa puasa itu tidak lama. Hanya 1 bulan. Bahkan kalau dihitung-hitung bukan 1 bulan, Pak. Setengah bulan. Kenapa? Karena hanya siang hari saja. 1 bulan itu kalau 1 hari 1 malam kan? ...30 hari atau 29 hari kan siang dan malam. Ini mah kita tidak makan, tidak minum hanya siang hari saja. Kalau dikumulatifkan hanya setengah bulan yang sebenarnya. Karena malam itu kadang-kadang lebih banyak makannya dan minumnya daripada hari-hari biasa. Ya, kan syarat kan buka puasa ada kolak dan jus kan, gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan kata Rasulullah, coba mau anak muda, mau kakek, mau anak kecil, mau yang sudah kakek-kakek kayak kita, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu 2 apa? Kegembiraan. Farhatun indal iftar, gembira, senang ketika mau buka.
anak kecil dan orang tua seneng kalau mau buka. Yang satu lagi kata Rasulullah, wa farahatun inda liqaihi inda liqai rabbi. Dan nanti gembira bunga ketika akan bertemu dengan Tuhannya. Fama kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini pengecualian. Barang siapa di antara kau sekalian yang sakit, nah, kanal iftaru azimah. Jika kita sakit, tapi sakitnya itu yang jika kita berpuasa membahayakan, maka buka itu azimah, keharusan. Coba, meskipun wajib, kalau kita sakit betul-betul, kita harus buka, jangan memaksakan puasa. Karena di antara tujuan syariat itu adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kan ada 4 ya, tujuan agama itu. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. 2 hifdzul mal, menjaga harta. 3 hifdzun nafsi, menjaga jiwa. 4 lupa lagi. Dan makanya kalau diperkirakan penyakit itu tidak tahan puasa, puasa itu azimah, keharusan. Buka itu azimah, keharusan. Nah, tapi wa in kana yutiquhu ma'a tadarruin wa masyaqqatin kanal iftaru rukhsah. Nah, jika orang itu sakit tapi sakitnya itu jika puasa tidak bahaya, kanal iftaru rukhsah, maka buka itu rukhsah, kemudahan ya. Artinya orang yang sakit parah buka, tapi orang yang masih kuat boleh berbuka, tapi lebih baik jika dia itu melakukan puasa. Au ala safarin, atau orang yang bepergian. Sama dengan orang yang tadi. Jadi ada 2 kategorinya kan. 1 orang yang sakit, 2 orang yang bepergian dalam perjalanan. Tadi dalam fikih aturannya, ukurannya seperti sholat yang boleh diqashar kan? Tapi ada juga pendapat dari ahli fikih yang penting di dalam perjalanan kan? Itu ijtihadi kan? Fa'iddatum min ayyamin ukhar fa'alaihi siyamu iddatin ma aftar. Maka dia nanti harus puasa pada hari-hari yang lain bukan bulan puasa. Di dalam fikih istilahnya qadha. Kemudian ada 1 kategori lagi. Ini mah kategori dia boleh tidak puasa, tapi harus diganti nanti, yaitu qadha. Ada yang boleh buka atau tidak puasa, tapi tidak qadha.
yaitu dengan membayar fidyah. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang berat, yatakallafunahu bimasyaqqatin khadidin at-tauqin, ya, yang berat sama sekali tidak bisa melakukan puasa. Kasyekhil kabir, seperti orang yang sudah tua, bukan pikun. Orang yang sudah tua kadang-kadang kan fisiknya itu kan lemah, ya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Itu mah sudah hukum alam, sunatullah. Orang yang diberi umur panjang, nunakkisu fil khalqi, kayak anak kecil lagi, gitu kan? Anak kecil kan lemah. Kemudian kuat. Setelah tua, lemah lagi. Rasakan oleh kita yang sudah tua-tua begini, kan? Saya alhamdulillah, Pak, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberi badan kuat, apalagi lagi muda dulu, Pak. Sekarang sudah hampir 70 tahun masih kuat. Waktu muda banget saya. Panas 60 derajat tahun 80 itu di Saudi itu. Waktu itu musim haji itu bulan Agustus. Berapa derajat? 60 derajat, Pak. Itu saya kuat. 60 derajat, nggak pakai payung, melayani jemaah. Orang kadang-kadang kaget, kok bisa kuat begitu? Ya, alhamdulillah tuh diberi kekuatan begitu. 60 derajat itu kan kayak api, Pak. Jemaah pada waktu itu banyak yang head stroke. Jemaah Indonesia itu kan keluar rumah, plek, keluar rumah, plek. Nah, satu kasyekhil kabir, orang yang sudah tua sekali. Atau yang kedua, wal marid maradan muzminan, penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Auzubillahi min dzalik, kan? Nah, bagaimana? Fidyatu ta'am miskin. Maka dibalikan fidyah, ya. Memberikan makan kepada orang yang miskin. Aturannya nisfu sok, satu sok, setengah sok, kalau di kita satu mud, kan? Atau ta'am jahiz yakfil miskin yauman, makanan, kalau bahasa kita ta'amun jahizun, makanan siap saji untuk satu hari. Nah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Jika dia memberikan lebih, maka lebih bagus. Karena kita mampu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi jika kau sekalian itu bisa berpuasa, itu lebih baik. Meskipun punya penyakit seperti tadi, kan? Orang yang sudah tua tapi kalau masih kuat itu lebih baik. Orang yang sakit, ya, meskipun sakitnya itu sakit yang sudah parah, tapi kalau umpamanya seandainya masih bisa puasa, maka itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kau sekalian mengetahui. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Mudah-mudahan kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemampuan untuk melaksanakan kewajiban ini, dan mudah-mudahan kita sekalian bisa berhasil di dalam latihan-latihan tadi untuk kita aplikasikan nanti di 11 bulan berikutnya.
mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.